Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Di sini aku Rahmadi Wiraimawan. Di sini aku mewakili kelompok UMKM untuk mata kuliah manajemen UMKM yang diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu perwakilan atau pemilik dari UMKM, dan di sini kita diberikan tugas untuk menganalisa bagaimana sih kira-kira perkembangan dan peningkatan UMKM di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini kita mulai dengan perbincangan dengan Mas Bangkit, ya. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Bangkit ini dari bisnis apa? Kewajahan bisnis apa? Halo semuanya, teman-teman mahasiswa jurusan apa? Manajemen yang sedang ada tugas kuliah tentang UMKM gitu kan. Perkenalkan semuanya, saya Bangkit dari Maharagung Organizer. Di Maharagung saya sebagai manajer operasional Maharagung Organizer. Lalu di Maharagung ini bisnisnya tentang jasa pelayanan gitu kan. Dimana kami selaku WO lebih tepatnya bisnis kami adalah terkait pelayanan di bidang pernikahan. Jadi kami tupoksinya tetap melayani yang utama itu, yang kedua mengkonsep acara pernikahan seperti apa hingga selesai. Karena di era sekarang ini banyak calon pengantin yang pengen itu serba mudah, nggak pengen ribet gitu kan. Oleh karena itu hadirnya sebuah wedding organizer itu membantu calon pengantin dalam mewujudkan impian pernikahan. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Mas Bangkit. Ya, Mas Bangkit, jadi Maharagung Organizer ini bergerak di bidang jasa, ya, atau berjasa, utamanya untuk event organizer yang membentuk atau merangkai kegiatan wedding itu sendiri, ya. Oke Mas, ngomong-ngomong soal wedding nih, kan beberapa acara jelas kan dari dampak pandemi COVID sangat terasa. Nah, mungkin detailnya dari Mas Bangkit selaku manajer operasional dari Maharagung Organizer sendiri itu melihatnya dampak pandemi COVID-19 ini secara detail kayak gimana? Baik, COVID-19 ini benar-benar dirasakan semua pelaku usaha bisnis, ya, nggak hanya bidang jasa aja, semua pokoknya. Nah, kami selaku Maharagung Organizer sempat merasakan yang namanya dampak COVID-19 ini. Yang pertama, dampaknya adalah banyak klien-klien kami yang mundur tanggal pernikahannya, gitu. Nah, kenapa kok ini menjadi dampak? Karena ketika klien-klien kami ini mundur tanggal pernikahannya, kami tidak ada event kayak gitu. Jadi kami pernah hampir selama 2 bulan mangkrak, istilahnya kayak tidak pernah event gitu kan, benar kosong, kami nggak melakukan apapun. Terus selain dampak itu kerasa juga ke kru freelance-nya, gak hanya anak kantor juga. Selain kru freelance, anak kantor juga kena dampaknya, yaitu mungkin semuanya, ya, semua bisnis pasti merasakan ini, yaitu dipotong gajinya kayak gitu. Selain gaji dipotong, kamu juga pernah yang namanya cut karyawan juga. Jadi benar-benar kerasa dampak COVID-nya gitu. Nah, terus bagaimana sih cara kami menanggapi? Tadi pertanyaan gitu juga, ya. Nah, cara kami menanggapi adalah terus bergerak dengan inovasi. Karena kalau kami hanya diam dan menunggu update informasi terkait COVID-19, nggak selesai. Sampai detik ini pun juga COVID-19 nggak ada selesainya gitu loh. Nah, bagaimana cara pelaku usaha bisnis bisa bangkit dalam keterpurukan ini, ya, dengan tetap menggali inovasi yang kami punya. Oke, ya, tadi mungkin udah dijelasin, ya, terkait dengan dampak-dampak dari pandemi COVID-19, utamanya fokusnya lebih ke internal dari perusahaan Maharagung Organizer itu sendiri. Nah, Mas, mungkin bisa nggak Mas Bangkit jelasin terkait dengan dampak pandemi ini, utamanya untuk konsumen Mas Bangkit? Oke, kalau dampak terkait konsumen mungkin tak golongkan jadi dua, negatif sama positif. Kalau positifnya pasti konsumen mendapatkan harga yang lebih agak murah dibandingkan sebelum COVID-19 ini gitu kan. Selain harga, mereka juga lebih dipermudah dengan konsepan acaranya, yang dulunya mindsetnya mereka adalah banyak tamu yang harus diundang, banyak tamu-tamunya harus diajeni, istilahnya gitu kan. Nah, sekarang ini COVID-19 ini
mereka banyak kelebihannya, yaitu tamu-tamu lebih murah, otomatis budgetnya mereka juga akan berkurang juga, lebih minim juga kayak gitu kan. Itu yang kelebihannya. Kalau kelemahannya sih terkait konsumen adalah mereka jadi lebih tidak bisa leluasa dalam merayakan pesta pernikahannya gitu. Yang kedua, mereka dibatasi nih dalam berbagai sudut pandang. Kayak sekarang pernikahan itu harus diwajibkan pakai masker. Itu kan juga sangat disayangkan bagi pengantin yang melaksanakan pernikahan karena fotonya nantinya pakai masker. Terus tamunya berjarak. Terus salam-salamnya juga nggak yang sedekat sebelum COVID-19, harus masker. Ya itu mungkin dirasakan bagi konsumen sih. Jadi terkait konsumen tak golongan itu dua, kelebihan sama kekurangan. Singkatnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas. Nah, tadi kan Mas Bangkit udah bilang apa-apa saja ya terkait dengan dampak untuk konsumennya, untuk ya mungkin servis dari Mara Agung sendiri. Nah, mungkin bagaimana sih Mas caranya Mara Agung ini mengatasi dampak untuk konsumen yang merasa kalau layanannya kurang di masa pandemi COVID? Mungkin kita dalam acaranya kayak gimana sih untuk mengatasi hal ini? Kalau dalam mengatasi konsumen yang merasa kurang dalam pelayanan, yang pertama kami tetap edukasi dulu bahwasanya di era new normal wedding ini banyak aturan-aturan kalau dibuat kayak gitu kan. Jadi kami edukasi dulu ke kliennya bahwasanya new normal wedding itu seperti ini, seperti ini. Jadi ketika kami mengedukasi dulu, konsumen itu merasa oh ternyata sekarang new normal wedding itu kayak begini, tidak ada rasa pelayanan yang kurang. Nah, kalaupun di pelayanan masih ada yang kurang, itu kembali lagi kita lihat dulu internetnya seperti apa. Supaya di dalam klien-klien ini kan pasti ada yang namanya project manager-nya. Nah, kami evaluasi dulu project manager ini terkait melayani klien seperti apa. Jadi seperti itu cara mengatasi. Oke. Terima kasih banyak Mas Bangkit atas jawabannya. Nah, Mas, berhubung Mas Bangkit ini kan selaku manajer operasional nih dari Mara Agung Organization. Boleh nggak sih Mas, aku tanya-tanya terkait dengan inovasi yang dilakukan selama kegiatan operasionalnya, termasuk juga mungkin sedikit aja nih kita bahas terkait dengan inovasi untuk memasarkan produk jasa dari Mara Agung di era pandemi. Kalau inovasi langsung tak generalkan aja ya, jadi nggak per divisi-divisi. Jadi kalau inovasi terkait bidang jasa ini, yang pertama sering-sering tanggap terkait apa yang sedang tren saat ini. Nah, itu berkesinambungan juga dengan nantinya kalau misalkan divisi marketing mau membuat promo. Karena ketika membuat promo terus diikuti sama tren yang lagi kekinian, itu akan membuat klien kayak wah tertarik gitu loh. Jadi pinter-pinternya marketing dan juga operasional saling berkolaborasi terkait inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin strategi ini kali ya. Jadi kita bagaimana caranya sih bertarung dalam kondisi new normal ini sehingga membuat kliennya tetap puas dengan pernikahannya meskipun banyak keterbatasan yang saat ini dialami gitu. Pertama, inovasi terkait marketing sama operasional berkesinambungan. Yang kedua, inovasi dan operasional cara mengkonsep acara pernikahan ini seperti apa. Oke, aku rasa itu udah cukup menjelaskan secara detail ya. Nah, Mas, mungkin aku juga mau tanya nih terkait dengan inovasi pemasaran. Masih berhubungan dengan itu nih, terkait dengan penawaran harga untuk konsumen. Kira-kira bisa nggak sih Mas jelasin gimana sih penawaran harga yang dilakukan oleh Mara Agung tentunya dalam melaksanakan mungkin kegiatan wedding selama ini? Lebih ini ya, coba diulang lagi. Ya mungkin terkait dengan penawaran harga. Masih dalam naungan marketing tapi jelas mungkin aja mungkin bisa. Oke. Kalau penawaran harga kami sekarang lihat dulu, maksudnya psikologis klien ini banyak mencari model seperti apa. Maksudnya adalah saat ini psikologis klien itu dibagi dua. Yang pertama lebih mencari vendor-vendor yang sepaket. Jadi semua udah ada dari venue, dekorasi, catering, WO, MUA sebagainya harus ada. Sama tipe klien yang dengan budget segini harus sudah ada maksudku mimpinya terwujud gitu. Jadi kami harus tanggap dulu ketika ada klien yang masuk bertanya ke kami terkait harga, kami harus tahu dulu karakter klien seperti apa.
Maksudnya klien ini mencari Marathon dengan tujuan atau misi seperti apa. Nah ini seorang marketing harus tanggap juga terkait membaca karakter kliennya itu sih. Jadi pertanyaan ini tak jawabnya seperti itu gitu kan. Jadi kami harus tanggap dulu dan juga pintar-pintar membaca karakter klien seperti apa. Nah, kalau terkait harga, pasti semua perusahaan punya rumus-rumusnya dalam mencari keuntungan. Tergantung marketingnya ini memutar dan merincikan harga seperti apa. Oke, berarti untuk penawaran harga ditilik dulu nih Mas ya, Ya. dari karakter Psikologis. psikologis dari klien itu. Nah Mas, kita hubungin dengan itu. Mungkin aku bisa tanya nih selaku Mas Bangkit sebagai manajer operasional, kira-kira berapa sih omset Marathon kalau dibandingkan dengan masa pandemi COVID itu? Mungkin berapa persen berkurangnya atau mungkin nominalnya berapa? Kalau ditanya seperti ini omset perusahaan, semua perusahaan pasti mempunyai rahasia bunda-bunda. Nah, cuman kalau aku boleh menjawab terkait pertanyaan dari Mas, berapa sih omsetnya? Yang jelas kami alhamdulillahnya masih cukup untuk menggaji karyawan sejumlah 30 lebih karyawan kantor, dan juga bisa memberikan rezeki bagi kru freelance, which is yang masih kayak mahasiswa gitu kan, masih istilahnya pendidikan di samping kerja gitu kan. Kami masih bisa memberikan rezeki, bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Jadi yang omset jawabannya seperti itu. Alhamdulillah masih cukup untuk menggaji karyawan inti sejumlah 30 lebih, dan juga masih bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi kru freelance yang jumlahnya 60-an lebih. Oke, terima kasih banyak Mas. Ya, berhubung kita udah tanya-tanya nih ya terkait dengan omset lalu inovasi juga. Nah mungkin di sini mungkin dari Mas Bangkit selaku manajer operasional bisa nggak sih kasih apa ya, mungkin tindakan untuk, sebenarnya ini marketing sih tapi nggak apa-apa ya, jelasin perbedaan dari Marathon sendiri dengan WOW yang lain. Oke. Kalau dari seperti ini jawabanku simple sih. Jadi setiap WO itu semuanya bagus. Di Surabaya itu semuanya bagus. Begitupun juga di Sidoarjo. Bahkan seluruh Jawa Timur ini bagus banget. Semua punya keunggulan masing-masing di bidangnya. Semua punya inovasi di bidangnya. Yang jelas terkait perbedaan antara Marathon dan WO lainnya, mungkin saya bisa percaya diri menyatakan bahwasanya Marathon punya ciri khas yang lain. Marathon punya pelayanan yang mungkin membedakan dari WO lainnya. Marathon punya brand image tersendiri terkait menjual Marathon ini. Jadi saya garis bawah lagi, semua Marathon itu bagus semuanya dan membedakan. Cuman kalau dari Marathon sendiri, saya percaya dan PD menyatakan bahwasanya Marathon lebih unggul dari lokasi lainnya. Oke, ya berarti jelas nih ya perbedaannya dari Marathon dengan mungkin WO yang lain. Nah Mas, aku mungkin mau tanya nih, dari yang aku tahu nih pengalaman kan banyak juga teman-temanku yang ikut untuk mendaftar dari Marathon itu sendiri. Nah Mas, mungkin dari segi internal nih Mas, untuk Marathon sendiri ini kan seringnya juga pakai apa ya, mungkin inovasi digital untuk meramaikan apa itu sih, mungkin juga bagian dari trafficking dari Marathon itu sendiri ya. Nah mungkin aku yang mau tanyain terkait dengan seberapa penting sih inovasi digital bagi Marathon itu sendiri. Penting banget sih, karena sekarang kita memasuki era digital gitu kan. Semuanya serba teknologi dan semua serba tanggap terkait teknologi gitu kan. Banyak aplikasi yang muncul seperti TikTok gitu kan, lalu ada YouTube juga dan juga Instagram. Nah, kilas balik dari pertanyaan sebelumnya, apa yang membedakan? Marathon punya owner, seorang dokter, S1 dokter, S2-nya adalah manajemen bisnis kalau nggak salah. Nah, kami sangat terbantu dan sangat alhamdulillah sekali mendapatkan owner seperti itu, karena owner Marathon itu sangat-sangat peka sekali terkait teknologi saat ini gitu loh. Nah, agaknya seberapa penting teknologi saat ini untuk bagi Marathon, penting banget karena karakter klien sekarang ini lebih mencari promosi di bidang teknologi.
Nah kami nggak hanya main di Instagram dan nggak hanya menunggu bola lewat official chat, official kontaknya Marathon, kami juga main di TikTok karena TikTok itu sekarang mudah sekali untuk mendapatkan calon-calon klien gitu kan, karena bisa FYP gitu kan, apalah istilahnya seperti itu. Ini penting banget kan buat itu. Ya, untuk manajemen sosial media juga nih ya Gus. Jadi teknologi itu sangat-sangat penting bagi Marathon ya. Nah, sekaligus juga yang aku lihat sih ada beberapa mungkin calon kru seperti itu ya, upload Weibo Iya. dan lain-lain. Nah itu emang kerasa banget gak sih bagi manajemen Marathon? Kerasa banget karena Twibbon itu kan pasti ada hashtagnya juga, dan satu orang ketika update itu kan pasti dinotis juga ke orang-orang lain gitu. Jadi Twibbon hashtag itu sangat penting juga sih bagi ya artis saat ini. Ya Mas, mungkin ini aku bisa kasih pertanyaan terakhir ya. Untuk bantuan atau ya mungkin insentif dari pemerintah kira-kira selama pandemi COVID ini berasa nggak sih atau mungkin diterima juga nggak sih oleh Marathon? Kalau itu saya kurang bisa menjawab ya, karena kan setahu saya sih kalau bantuan itu lebih ke arah masyarakat kurang unik gitu kan. Kalau yang bagian UMKM terutama Marathon sendiri, kami tidak tahu dalam hal itu gitu. Kecuali kalau owner kami sendiri yang mencari, saya kurang tahu juga. Jadinya pertanyaan itu saya kurang tahu. Oke, jadi dari Marathon sendiri belum atau mungkin tidak dapat bantuan. Kurang tahu rismanya. Mungkin secara finansial emang nggak dapat, tapi mungkin bantuan dari yang lain ya. Entah itu ya mungkin Investor kali ya. investasi ataupun ya dan lain sebagainya. Itu bantuan dari pemerintah. Nah, harapan dari Mas sendiri selaku manajer operasional ya untuk masyarakat tentunya dan teman-teman juga di sini untuk menangani ataupun menindaklanjuti bagaimana sih dampak COVID-19 ini gimana sih? Terkait bisnis atau perilaku, Apapun itu Mas, pesan-pesan. mungkin terkait perilaku semua sudah tahu lah ya, dari TV, dari internet, untuk tetap menjaga, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pasti kan sudah ngelotok lah di otaknya masing-masing gitu kan. Cuma kalau terkait bisnis, mungkin kalau boleh mengimbau, jangan takut terkait dampak COVID-19 ini, terus bangkit aja, karena kalau kita terus-terusan menunggu kapan selesai COVID, nggak tahu kapan selesainya gitu kan. Intinya galilah inovasi, berlombalah mencari sesuatu yang bisa dilakukan, terus percaya diri bahwasanya bisnis kamu itu lebih unggul dari yang lainnya, kunci gitu. Dan dikuatkan internalnya, karena ketika kita sudah memajukan eksternalnya tapi internalnya nggak kuat kan sama aja. Jadi tetap di solidkan internal juga biar tidak keluar gitu. Ya, meskipun kalau keluar pun mereka juga nggak akan dapat kompetensi secepat itu. Oke, baik, berhubung itu tadi merupakan pertanyaan terakhir, sekaligus ada pesan-pesan nih dari Mas Bangkit selaku manajer operasional Marathon untuk teman-teman sekalian. Nah, Mas Bangkit, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah mau untuk datang, sudah mau repot-repot untuk kami wawancarai tentunya. Semoga sukses selalu untuk Mas Bangkit dan tentunya Marathon Organizer. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Dadah.